Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata mengenai topik mengapa kurikulum perlu berubah. Coba kita ingat kembali masa-masa Bapak dan Ibu sebagai murid. Apakah sama seperti pada zaman sekarang? Tentunya berbeda ya. Cara berkomunikasi, cara belajar, dan cara memandang diri dan lingkungannya juga sudah berbeda. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami banyak perubahan. Perubahan dan penyempurnaan kurikulum ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan dan tantangan zaman tentunya. Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Dan kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Berikut peran dan fungsi kurikulum untuk murid sesuai zaman saat ini yang dapat dioptimalisasi dalam kerangka: pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Rujukan utama merancang kurikulum untuk murid: yang pertama, sesuai kebutuhan; yang kedua, pendapat; ketiga, pengalaman; keempat, hasil belajar; dan yang kelima, sesuai kepentingan murid. Mengingat isu kekinian yang kita hadapi, yaitu pertama, perubahan iklim global; yang kedua, teknologi digital; yang ketiga, industri multinasional; yang keempat, transformasi budaya. Sehingga muncul pertanyaan, siapa yang harus berkolaborasi secara maksimal demi kemajuan murid? Yang pertama adalah guru. Guru harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, orang tua. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Yang ketiga, pemerintah daerah dan pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan. Berikut alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Inilah alasan mengapa perlu berubah menjadi kurikulum paradigma baru atau kurikulum merdeka. Kurikulum paradigma baru sama dengan kurikulum merdeka. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran lebih berpihak kepada murid. Berikut 5 prinsip pembelajaran paradigma baru yang sesuai dengan pembelajaran masa kini. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini atau asesmen diagnostik. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan.
Mari kita sukseskan dengan turut berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Salam dan bahagia. Terima kasih, semoga bermanfaat.